Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimadi Swardani dengan NIM 18020021 tingkat 3 kebidanan. Di sini saya akan membuat video simulasi mengenai BHD, yang dimana BHD merupakan bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar dilakukan pada pasien atau korban yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Ketika kita menemukan pasien yang mengalami henti nafas dan henti jantung, kita bisa melakukan DRSCAB, Danger, Respon, Survival Help, Sirkulasi, Airway, dan Breathing. Yang pertama yaitu Danger, atau memastikan keamanan. Yang dimaksudkan keamanan yaitu keamanan penolong, keamanan lingkungan, dan keamanan pasien. Keamanan penolong itu kita sebagai penolong harus menggunakan APD lengkap atau APD yang seadanya pada saat akan menolong pasien. Kemudian yang kedua yaitu aman lingkungan. Ketika kita hendak mau menolong pasien, kita harus memastikan bahwa keadaan lingkungan di sekitar aman dan tidak berbahaya untuk penolong dan pasien. Misalnya ketika ada pasien atau korban yang mengalami henti nafas dan henti jantung di pinggir jalan, maka kita memindahkan pasien ke tempat yang aman. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya aman pasien. Aman pasien yang dimaksudkan yaitu ketika kita menolong pasien, pasiennya tidak mengalami luka tambahan atau lecet-lecet tambahan. Kemudian yang kedua yaitu ada respon. Kita mengecek respon pasien dengan cara menepuk-nepuk bahu pasien atau memanggil nama pasien jika diketahui namanya. Pak, Bu. Jika pasien tidak merespon, maka kita langsung memberikan rangsangan nyeri dengan cara mencubit pasien. Jika rangsangan nyeri pun tidak berhasil, maka kita melakukan langkah yang ketiga yaitu shout for help atau meminta bantuan. Jika kita berada di tempat keramaian, kita bisa meminta bantuan. Tolong, di sini ada orang pingsan. Jika kita berada di seorang diri, kita bisa menghubungi petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya dengan menghubungi 119. Sambil menunggu bantuan, kita melakukan CAB, sirkulasi, airway, dan breathing. Yang pertama yaitu ada sirkulasi. Dengan cara meraba nadi karotis pasien. Sambil meraba, kita memastikan pernafasan dan adanya pergerakan dada pasien. Dalam melakukan pengecekan nadi ini dilakukan kurang dari 10 detik. Jika nadi tidak teraba, tidak ada pergerakan dada, dan tidak adanya pernafasan, maka kita langsung melakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Kita melakukan kompresi sebanyak 30 kali dan ventilasi sebanyak 2 kali. Sebelum kita melakukan kompresi, kita sebagai penolong harus berada tepat di samping pasien dengan posisi lutut ditekuk. Kemudian kita menentukan tempat yang akan kita kompresi. Tempat yang akan kita kompresi 2-3 jari dari prosesus sipedeus atau sejajar dengan puting susu atau papila mamai. Setelah kita menentukan letak yang akan kita kompresi atau kita RJP, maka kita mengaitkan kedua tangan kita, kemudian meletakkannya dan kedua siku lurus. Kemudian kita melakukan kompresi sebanyak 30 kali dengan kedalaman 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Setelah kita melakukan kompresi sebanyak 30 kali, kemudian kita melakukan atau membebaskan jalan nafas pasien. Mengekstensikan kepala pasien. Kemudian kita melakukan breathing
breathing atau memberikan nafas bantuan. Nafas bantuan bisa dilakukan pertama dari mouth to mouth, mouth to nose, mouth to mouth, mouth to stomach. Dan saya akan melakukan pemberian nafas buatan mouth to mouth atau dari mulut ke mulut. Sebelum kita melakukan pemberian nafas buatan, terlebih dahulu menarik nafas, kemudian langsung dihembuskan ke mulut pasien sebanyak 2 kali. Setelah itu kita raba nadi karotis pasien dan mengecek pernafasannya atau pergerakan dadanya. Jika tidak ada nadi yang teraba atau pergerakan nafas, maka langsung lakukan kompresi dan ventilasi. Sebanyak 5 kali siklus atau perbandingan 30/2. Dan jika nadi sudah teraba dan adanya pergerakan nafas, maka langsung miringkan pasien ke arah penolong. Kemudian dengan kaki yang di atas ditekuk, kemudian tangan kanan pasien diletakkan di bawah pipi pasien. Kemudian tangan kiri pasien diletakkan di atas pasien. RJP atau resusitasi jantung paru dapat dihentikan apabila yang pertama yaitu bantuan sudah datang, kemudian yang kedua yaitu adanya tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian yaitu yang pertama lebam mayat, kaku mayat, kemudian pupil mata melebar, kemudian refleks cahaya yang negatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.